mau gimana pun ya kalian harus ngumpulin 2 minggu lagi gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi bukan dari cuannya ya, bukan dari cuannya tinggi-tinggian bukan ya. Tapi dari analisa yang kalian kerjakan bikin ceritanya kalian gimana nulis laporannya itu juga termasuk lalu perhitungannya betul atau enggak ya. Lalu masing-masing analisa ini nyambung enggak gitu loh. Ya kan kalau kalau tadi kayak tadi resikonya seperti ini, nggak suka resiko, akhirnya beli-beli saham yang resikonya kecil. Terus habis itu kalian bisa juga pilih industri yang resikonya kecil atau apa ya. Itu kalian bisa sebutin semua di laporannya kalian. Ya. Ada yang tanya kalau pakai data 2024 bisa Pak? Boleh. Boleh juga kalian cari data sendiri boleh. Tapi kalau saya sudah ini kan saya sudah nyediain data Indonesia itu yang 2000 berapa ya itu? Saya agak lupa data Indonesia 2022 ya atau 2020 ya. Itu dekat-dekat COVID kalau nggak salah. Saya nggak bisa update soalnya itu database-nya waktu di kampus saya yang dulu gitu kan. Kalau yang kampus saya sekarang ini nggak ada database-nya ini, jadi saya nggak bisa update ya. Saya pakai data yang lama jadinya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari-cari sendiri boleh. Mau cari di Google Finance, Yahoo Finance juga boleh. Ya, mau update. Soalnya kalian pingin apa investasi sendiri gitu misalnya. Dalam kenyataannya itu kalian benar-benar pengen investasi ya harus data yang update itu lebih bagus gitu kan. Apalagi kalau nggak salah 2020 itu kan zamannya COVID gitu kan. Itu mungkin analisanya ya kurang ya waktu zamannya COVID gitu kan. Analisanya untuk zaman COVID. Tapi kan kita sudah lepas dari COVID gitu kan sejak 2022 gitu kan. Jadi kalian boleh pakai apa updatean data dari 2020 sampai 2024 boleh terserah kalian ya. Terserah kalian. Kalau ada ya, saya garis bawahi kalau kalian ketemu. Tapi jangan jangan sampai data kalian itu beda-beda ya. Misalnya sahamnya pakai 2024. Terus kalian nggak nemu ini data treasury bill atau apa yang apa return bebas resikonya itu ya. Return bebas resikonya kalian nggak dapat yang 2024 yang nggak bisa bikin kalian yang 2024. Ya. Jadi datanya harus semuanya sama ya. Kalau periodenya sama ya. Harga sahamnya kalian harus 2024, terus return bebas resikonya juga harus 2024, indeks harga saham gabungan atau Jakarta Stock Exchange indeksnya itu juga harus 2024 ya. Semuanya harus sama ya periodenya. Ya, kalian juga bisa bikin nggak cuma 1 tahun ya analisanya ini apa buat buat ngitung resiko sama returnnya itu nggak harus saham 1 tahun ya. Bisa aja kalian bikin 3 tahun. Kalau nggak salah contoh Excel saya optimalisasi portofolio portofolio itu 3 tahun ya, data 3 tahun ya. Itu kalian juga boleh pakai data 3 tahun ya, bebas ya. Tapi saya ingetin kalau misalnya nggak pakai data saya, yang data Indonesia, Excel data Indonesia itu kalian juga harus ini analisanya juga harus benar ya, datanya harus benar dulu cari yang semuanya periodenya sama. Data sahamnya periodenya sama dengan data data apa return bebas resikonya sama dengan periode dari apa ini apa indeks harga saham gabungannya itu ya atau indeks gitu kan ya harga indeksnya. Terus kalau rumus-rumus itu harus semuanya periodenya sama ya, nggak boleh beda-beda kalau dimasukkan ke rumusnya. Rumus optimalisasi portofolio. Oke, ada yang mau lagi ditanyain? Boleh ngetik kalau misalnya nggak bisa open mic tentang tentang tugas ketiga ini. Nggak ada ya?
Kalau nggak ada, kita ke presentasi modul ke-8 ini. Oke, online trading. Oke, silakan kelompok yang ke-6 ya, sekarang yang presentasi. Ini ada siapa ini? Nggak ditulis namanya. Kalau bisa PPT-nya ditulis namanya Eh, ya. ya, di Ada nggak bawah, bisa? Pak. Di paling bawah ya. Oke, oke, oke. Iya, benar. Ya, di sini kelompok 6. Silakan. Ya, saya boleh share screen, Pak? Oh, boleh, boleh. Jadi, Baik. di, Didin ya. Ya, benar, Pak. Ya, oh, print screen. Silakan. Sudah terlihat? Iya, sudah bisa. Oke, baik, Pak. Eh, mana ya? Oh, belum, Pak. PPT-nya belum keluar sih. Ya, sebentar. Oke, baik, saya buka ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sudah, sudah keluar kok. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Ferry dan teman-teman Hmm. sekalian sudah memberikan eh, kesempatan untuk sedikit menerangkan dan sama-sama belajar tentang modul ke-8 ini, yaitu online trading. Eh, Sebelumnya untuk trading ini kita akan bahas sekedar pembukaan ya Pak. Ini online trading ini jual beli ya, hitungannya jual beli secara online. Tapi kita dengan karena trading itu kan bahasa Inggris ya, artinya trade yaitu jual beli. Jadi kita ini menjurusnya tentang saham seperti itu ya Pak untuk pembahasan modul ke-8 ini. Kita lanjut ke slide kedua. Kegiatan belajar satu yaitu mengenal online trading. Apa itu online trading atau e-trading? E-trading atau electronic trading dapat disebut dengan nama online trading atau perdagangan daring. Seperti yang saya bilang tadi, ini seperti jual beli yang bersifatnya online dan juga merupakan proses membeli dan menjual aset secara elektronik berbasis platform internet. Jelas ini karena online pasti kita menggunakan yang namanya platform internet, yaitu butuh koneksi internet. Untuk selanjutnya, e-trading memiliki kelebihan dibanding transaksi secara manual. Yang pertama, lebih efisien dalam bentuk waktu dan biaya atau hemat waktu dan biaya. Yang kedua, lebih efektif dalam bentuk sasaran transaksi. Yang ketiga, kecepatan proses transaksi. Lalu yang keempat, ada ketersediaan data pendukung transaksi. Nah, ini semua kelebihan dari secara e-trading ya. Ya sama aja seperti kita jual beli, misalnya beli uh, barang sehari-hari seperti sampo atau odol di warung, kita bisa beli secara manual yaitu ke warung dengan datang ke warung, ngasih uang cash, dan kita punya kembalian atau seperti itulah jual belinya. Dan ibaratnya seperti itu gitu loh. Secara online trading kan kita bisa buka platform atau buka kayak Shopee atau Tokopedia dan sebagainya, kita nunggu di rumah, tinggal pencet-pencet-pencet, datang, seperti itu. Kan seperti itu, e-trading seperti itu. Kita lanjut ke Oke, B, mungkin saya tambahkan dikit ya. eh, Ya, untuk ya orang trading ini kenapa sih muncul ya? Dulu zaman dulu itu masih karena apa saham itu udah mulai dari tahun 1960 ya. Bayangkan saham itu di Amerika udah mulai muncul itu tahun 1960. Sekitar ya 10 sampai 15 tahun setelah Indonesia merdeka gitu kan. Nah, zaman itu masih belum ada HP, belum ada komputer gitu kan. Mungkin komputer ada tapi yang istilahnya nggak semua orang punya komputer gitu kan tahun itu ya. Jadi eh, zaman dulu itu sebenarnya saham itu ditransaksikan itu secara manual ya, secara manual semua belum ada internet, belum ada
belum ada laptop, belum ada HP gitu kan, belum ada alat-alat yang bisa apa jadi ini tuh online ya. Tapi karena perkembangan zaman udah muncul lah komputer. Ya dari pertama komputer, habis itu muncul HP gitu kan. Eh, HP waktu itu juga masih, waktu saya kecil juga masih SMS gitu kan. Itu tahun masih 19, ya udah 1990-an gitu kan. Itu baru 1990-an padahal. Nah, sedangkan saham sendiri itu udah muncul 1960 ya, sebelum sebelum kita semua lahir gitu kan. Sebelum saya lahir udah ada saham gitu. Nah, itu waktu itu masih manual semua. Jadi kayak semuanya dulu itu pakai kertas ya, semuanya pakai surat. Ya, jadi kalau misalnya kalian beli saham di perusahaan itu ada suratnya. Ya, ada suratnya. Jadi kalau misalnya kalian mau jual lagi, itu kalian harus bawa surat kalian. Lalu juga waktu itu ngecek harga sahamnya juga nggak bisa seenak sekarang ya. Sekarang di internet tuh udah muncul semua, bisa lah harga sahamnya apa Waskita misalnya kalian cari ya di Google Finance, di Yahoo Finance, semuanya keluar ya harga saham Waskitanya. Tapi waktu itu zaman itu belum ada internet ya, nggak tahu harga sahamnya berapa. Biasanya orang-orang tinggal nyimpan aja gitu kan, suratnya disimpan berpuluh-puluh tahun gitu baru dijual. Ya, jadi kalau misalnya ada dulu ada pengalaman dari siapa ya, yang di Indo itu sebelum ada online trading itu ada suratnya gitu, terus orang tuanya ini lupa gitu, orang tuanya lupa kalau dia punya saham. Ya, jadi disimpan saham kalau nggak salah Unilever ya. Ya, itu saham Unilever itu ada cerita di Indo dulu. Akhirnya sama anaknya dijual ini apa suratnya itu dibawa ke bank dijual. Nah itu untungnya banyak banget. Ya udah berkembang sejauh itu saham Unilever dari tahun sebelum tahun 2000-an itu ya. Udah puluhan tahun itu berkembang banget ya. Nah ini karena udah muncul HP ya, muncul internet. Ya ini akhirnya apa ada istilahnya demand ya, ada demand atau desakan, ya istilahnya desakan dari konsumen ini atau investor ini pingin yang praktis juga lah, jangan kayak gitu pakai kertas repot gitu kan. Mau beli satu saham aja repot zaman dulu gitu kan, harus ke banknya gitu kan, terus harus apa tanda tangan kontraknya gimana lah dulu zaman dulu itu ya. Nah ini kan ribet banget. Akhirnya akhirnya muncullah tahun 9 ya 90 2000-an gitu kan. Sekitar tahun milenium itu keluarlah online trading di sini. Jadi di sini enak ya. Kalau kalian ke banknya cuma perlu sekali ya. Itu di awal ke bank cuma perlu sekali kalian buka rekening semua ya. Itu kalau rekening sahamnya itu kepisah sama rekeningnya kita ya. Jadi harus misalnya waktu kalian pergi ke sekuritas, pergi ke bank sekuritas itu kalian harus buka dua rekening biasanya. Rekeningnya buat kalian transfer uang ya, kalian nyimpan uang itu bisa di situ rekening situ, sama satu lagi rekening untuk trading yang benar-benar untuk tradingnya, untuk kalian bisa jual beli sahamnya. Jadi biasanya kalian kalau ke broker atau ke sekuritas mau buka rekening itu dikasih dua rekening itu. Ya, pasti dua rekening. Ya. Jadi nanti uangnya kalian transfer ke rekening kalian sendiri, rekening yang biasa, rekening banknya itu. Nanti dari rekening banknya ini kalian transfer lagi ke rekening buat tradingnya ini. Jadi di rekening yang trading kalau ada uangnya kalian bisa jual beli di situ. Ya. Dan itu sekarang udah enak ya. Zaman dulu itu masih waktu saya masih S1 atau masih saya kuliah S1, S2 itu eh semuanya itu masih ini ya dalam bentuk internet dalam bentuk web page ya atau website ya. Jadi tradingnya itu juga waktu itu jual belinya itu masih di website harus buka Yahoo gitu loh. Harus buka Google gitu. Itu agak nggak enak juga. Istilahnya tiap kali harus buka Yahoo, buka waktu itu Yahoo kayaknya, nggak ada Google waktu itu masih waktu saya S1 belum ada Google itu. Ya, harus buka Yahoo keluar
apa ininya apa Internet Explorer lah dulu. Lemot itu juga berat, lemot ya Internet Explorer dulu. Nah itu kita harus buka dari situ, kita ngetikin alamat websitenya, terus kita login gitu kan, sign in, login, masuk ke website dari online tradingnya itu, lalu baru kita bisa jual beli. Nah, tapi zaman sekarang udah ada aplikasi ya. Jadi sekarang ada apps, app-nya gitu, kalian download dari kalau Android gitu kan, pakai apa? eh Play Store gitu kan. Kalau pakai iPhone kalian bisa yang Apple Store gitu kan, itu kalian download aja. Itu nanti ada arahan dari banknya, dari bank sekuritasnya untuk kalian download download ini ya, download apa apps siapa gitu ya di Play Store atau di Google Store. Nanti kalian apa nginstalnya gimana juga itu ada arahannya semua. Habis itu cara tradingnya itu gimana ya. Jadi makin lama makin apa ya, makin cepat ya kan dunia itu. Jadi semuanya makin praktis, semuanya makin cepat. Updatean harga sahamnya itu juga per detik itu. Kalau kalian punya ya, kalian pernah trading ya, kalian punya rekening saham gitu ya, itu update harganya itu per detik itu ya, muncul terus itu, jalan terus. Jadi kayak angka-angka jalan terus itu. Nah, nah itu makin lama makin apa? Makin gampang ya. Semuanya trading makin gampang. Orang jadi istilahnya ngeremehin. Ya, jual beli suka suka trading ya ini hati-hati juga untuk investor kalian. Kalau jadi investor kan kalian invest itu harus jangka panjang, nggak boleh cuma jangka pendek. Hari ini beli nanti jam 6, jam 4 sorry, nggak sampai jam 6, jam 4 udah tutup ya kayaknya kalau di Jam 3 Indonesia Pak di biasanya. Indo jam 3 ya, jam 3 udah Ya, tutup ya. bursa Nah itu kalau jam bursa tiga kerja jam 3. Paginya beli, jam 3 dijual ya. Jangan seperti itu ya, jangan sampai kena trap itu ya, karena memang kecanggihan teknologi, kecanggihan online ini, kecanggihan internet. Terus habis itu kalian berubah jadi investor yang jangka pendek gitu kan, karena internet ya. Tapi jangan kayak gitu ya. Kita harus mikir kayak contoh tadi yang saya sebutin itu, ada zaman zaman saya kuliah itu diceritain cerita ini ya. Itu memang benar ada sih kejadian di Indonesia itu, beli saham Unilever ya, papanya beli saham Unilever ini terus lupa nggak jual-jual, akhirnya anaknya yang jual itu untungnya banyak banget ya, dari yang dulu harganya cuma berapa gitu kan, sekarang udah satu lembarnya berapa gitu, puluhan ribu, ratusan ribu gitu kan. Nah, itu bisa berkali-kali lipat dalam waktu 20-30 tahun. Nah, saham seperti itu ya. Oke. Oke, boleh dilanjutin, Didin. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, memilih pialang e-trading. Pialang atau broker disebut dengan nama perantara perdagangan efek atau PPA. Merupakan perusahaan aset yang mempunyai izin untuk membantu investor melakukan kegiatan menjual atau membeli aset di pasar modal. Investor dapat membuat rekening lebih dari satu pialang yang terdaftar di BI atau OJK. Faktor-faktor penting memilih pialang. Satu, pialang tercatat di BI di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengecek pialang mempunyai sertifikat wakil perantara perdagangan efek atau WPPE dengan mengecek di situs Bursa Efek Indonesia. Pialang-pialang yang memiliki sertifikasi WPE dapat dilihat pada modul tabel 8.1 halaman 8.5 sampai 8.8. Di sini ada Aldira Aset Indonesia dan sampai seterusnya. Juga ada yang yang samar-samar kita bisa mengenali seperti kayak BCA Aset, BNI Aset, terus ada Bumi Putra juga, lalu ada CMB yang biasa kita ketemui lah sehari-hari gitu, yang kira-kira kita samar kenal gitu kan. Ya, Uh, jadi ya, kalian bisa cek di modul ya, itu nama-nama pialang apa aja kalian bisa, istilahnya yang bersertifikat ya, yang
bisa dipercaya ya. Jangan cari yang pialang yang lain gitu loh. Jangan cari broker yang lain di situ. Ya, itu apa sih bentuknya apa sih Pak ini? Maksudnya apa broker itu di sini? Pialang itu maksudnya apa? Ya perusahaan sekuritas atau istilahnya kita bisa bilang bank investasi gitu lah. Kalau kita taunya kan bank biasa. Misalnya kalau nggak pernah trading atau nggak pernah beli saham, kalian taunya kan bank biasa gitu kan. Nah, ada juga yang bentuknya bank gitu, tapi itu buat jual apa istilahnya buat kalian jual beli saham ataupun buat kalian bisa buka rekening di situ, buka rekening saham di situ, ya, Iya, supaya buka kalian bisa RDN jual. Pak biasanya. Mm-mm. Nah ini banyak ya, banyak kalau di Indonesia udah sekarang udah banyak banget. Zaman dulu saya masih kuliah S1 itu masih sedikit, kayaknya kurang dari 10 deh. Pilihannya nggak banyak, tapi sekarang udah banyak sekali yang udah ngembangin sekuritasnya sendiri. Ini BCA aja sudah ada ya kan. Iya, Nah, itu waktu saya tapi di Indo sekarang kayaknya banyak pialang-pialang yang ini Pak, yang maksudnya yang bersifatnya mobile sih banyak sih Pak. Maksudnya di Play Store itu ya, banyak. Kayak Bibit, terus apa lagi ya? hmm, betul. Stockbit, terus kayak Ajaib Bareksa. juga, Ajaib Sekuritas. Ya, Bareksa, tapi Bareksa biasanya di obligasi ya kalau nggak salah, di bergeraknya. Iya, Itu Reksadana obligasi ada. sih. Oh, reksadana juga ada. Berarti setiap termasuk reksadana Saham, juga. sekuritas ada. saham Iya. juga ada. Hmm. Oh, oke. Udah Nah banyak itu sih, Pak. nggak Sampingan. bisa juga nggak usah ke ini ya sekarang nggak usah ke banknya gitu kan nggak usah ke Iya, sekuritasnya buat benar, Pak. buka rekening sekarang mal udah bisa online gitu kalian buka rekeningnya sekarang ya Sekarang di gitu m-banking juga ada fiturnya itu Pak, buka rekening reksadana kayak gitu. ya di Oh iya, M-Banking iya, juga benar. ada. Hmm. Ya memang udah canggih banget sekarang udah semuanya gampang gitu semakin praktis gitu tapi ya harus hati-hati juga ada pasti ada resikonya yang semua-semua gampang ada resikonya ya. Apalagi Iya. sekarang banyak yang itu kan kayak apa tadi ngomong tentang rekening ada sekarang rekening yang istilahnya apa ya rekening yang apa ya saya kok lupa tiba-tiba lupa. Jadi kalian nggak usah ke banknya buat buka rekening nggak ada bukunya itu ya. Rekening Oh, apa ya? tabunganku, Pak. Atau rekening dana nasabah. Hmm, bukan. Itu ada istilahnya sendiri ya. Yang rekening online kayak gitu ya. Itu kalian juga perlu hati-hati lihat-lihat banknya juga ya. Yang harusnya bank yang terpercaya gitu ya jangan asal buka rekening aja gitu ya seperti itu ya oke boleh di saya dulu kalau nggak salah saya udah lama nggak pulang soalnya jadi kayak 10 tahun lalu itu udah berhenti berhenti jual beli saham Indonesia saya jual semua saya kuliah ke Taiwan gitu kan waktu itu jadi saya dulu pakai Bahana. Tapi udah Oh, kayak oke. waktu itu terkenal banget Bahana sama Indo Premier ya. Ya, Kalau nggak salah Indo itu Premier iPod. ya iPod ya. Itu dua itu yang paling terkenal waktu 10 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu itu paling terkenal dua itu. Ya, tapi sekarang mungkin udah berubah ya. Udah banyak saingan mereka. Sekarang apa yang terkenal? Hmm, Bibit itu yang sekarang paling lebih, ya terkenal. ajaib sih, Pak. Ajaib lebih, apa Saya ya, lebih lebih terkenal. gampang gitu. Oh, iya. Ya, kadang investor ini juga lihat ini ya, praktisnya sama Ya, gampangnya, pencet-pencetnya itu yang mana yang iya, enak, terus bener, Pak. munculin grafiknya itu yang mana yang enak buat analisa gitu ya. Ya, banyak banget sekarang saingannya gitu. Oke, boleh dilanjutin. Baik. Reputasi dari pialang. Pialang yang bereputasi baik biasanya mapan dan memberikan pelayanan yang baik dengan mengukur besarnya transaksi yang dilakukan di bursa. Contoh di gambar 8.1 ini dari HOTS ya. HOTS ini kalau nggak salah Mirai Asset kalau nggak salah ya. Ya, ini tampilan Mirai Asset, interface-nya seperti ini, hitam Hmm. putih dan sebagainya tanpa ada gambar-gambar. Tapi ini dia memberikan apa ya? Semua transaksi dari yang
investor luar atau investor dalam negeri itu ditampilkan di sini. Dari dia didetek berapa, dia pasti diliatin angka yang berapa yang kebeli, jual beli, maksudnya yang kebeli berapa, yang kejual berapa itu ditampilkan semua. Seperti inilah, maksudnya tampilan pialang yang baik seperti itu, gitu Pak. Lalu ini ada komisi yang dipungut. Nah, biasanya broker atau pialang itu mengambil komisi dari apa yang kita jual belikan. Itu memilih pialang yang mengenakan komisi serendah mungkin dengan pelayanan yang sebaik mungkin. Itu yang harus kita pilih. Jadi pialang yang istilahnya mengambil keuntungan dari hasil jual beli kita itu sedikit serendah mungkin gitu loh. Tapi memberikan pelayanan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Misalnya kita butuh apa, atau misalnya kita butuh portofolio kita nih kayak gimana sih gitu kan, maksudnya profitnya berapa atau lossnya berapa. Nah itu pasti mereka memberikan gitu kalau yang baik, itu broker yang baik. Lalu yang keempat, kemudahan menggunakan dan keamanan perangkat lunak. Kemudahan menggunakan perangkat lunak perlu dipertimbangkan karena transaksi secara online dilakukan dengan menggunakan internet ke server pialang dan server bursa efek lewat perangkat lunak aplikasi yang menggunakan jalur internet, sehingga perlu menyediakan fitur-fitur keamanan yang diperlukan. Ini benar-benar penting banget ya, karena ini hitungannya keamanan akun kita, karena ini kan menggunakan internet dan benar-benar harus broker ini harus menyediakan keamanan yang baik seperti itu. Yang kelima, ada kecepatan akses ke server pialang. Kecepatan akses ke server pialang perlu dijadikan pertimbangan memilih pialang agar tidak merugikan. Kenapa kecepatan akses ke pialang ini harus benar-benar baik? Karena jual beli saham itu hitungannya per detik. Jadi waktu itu benar-benar berharga di sini. Kelewat 1 detik aja, misalnya servernya error gitu, atau down, atau buffering gitu kan, hitungannya kita udah rugi miliaran ya kalau kita punya duit atau invest saham miliaran gitu kan. Lewat 1 detik ya udah kita rugi banget itu. Jadi server yang baik yang harus kita pilih ya dia harus menyediakan kecepatan akses yang baik gitu loh. Atau misalnya keamanan yang baik dan segala macam seperti itu. Yang keenam, ada pelayanan yang disediakan. Fasilitas data dan informasi yang disediakan oleh pialang merupakan hal penting dalam pertimbangan memilih pialang. Ada informasi data pelaporan keuangan emiten, data historis transaksi sahamnya, informasi berita-berita penting dan relevan. Ini maksudnya kayak kayak kalau misalnya satu perusahaan biasanya ada berita-berita kan, misalnya ada produk baru yang launching, otomatis kan biasanya misalnya kayak Indofood gitu kan mengeluarkan produk baru, ya pasti kan ada kenaikan saham lah di situ seperti itu. Lalu ada data portofolio yang dimiliki investor, hasil riset, indikator-indikator analisis teknikal beserta grafiknya. Yang ketujuh, ada dukungan pelayanan purna jurnal. Dukungan pelayanan mutlak diperlukan terkait dengan investasi yang berupa email, chat, telepon, ataupun secara langsung. Nah ini biasanya habis kita jual beli ya. Jadi biasanya ada history tentang hasil portofolio kita, maksudnya kita profit berapa, loss berapa, itu biasanya dikirim ke email dari broker. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi kalian kalau misalnya yang belum punya rekening saham ya, kalian boleh pertimbangin 7 faktor ini ya. Jadi 7 faktor ini kalian pertimbangkan kira-kira yang enak mana gitu. Dari mana Pak taunya Pak? Boleh tanya teman-teman kalian yang udah pernah trading atau yang udah buka rekening gitu kan. Itu biasanya paling cepat ya kan. Terus habis itu paling istilahnya paling cepat, paling instan gitu kan. Udah tahu semua dari teman enak gitu. Atau kalian juga bisa browse di internet ya. Sekarang udah ada semua informasinya ya. Kalian cek aja di Google gitu kan. Kalian bandingin misalnya eh, kira-kira saya nggak mau
apa buka yang di yang bank-bank atau yang kurang terkenal saya nggak mau ya. Kalian compare aja, bandingkan antara beberapa bank. Misalnya kalian punya 5 opsi bank sekarang ya kan. Misalnya Bahana, iPod, terus habis itu apalagi tadi ya pokoknya 5 macam lah, 5 macam bank gitu. Nah, misalnya 5 ini kalian bandingkan aja, cek aja di Google gitu kan. Ya kalian pertimbangan pertama apa ya? Mungkin kalau saya dulu apa pertimbangan pertama itu apa komisi ya, komisi dari yang dipungut berapa. Mungkin ke waktu itu saya masih kuliah soalnya kan, saya masih kuliah waktu apa uang waktu kuliah kan uang saya nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi berasa banget gitu loh kalau dipotong sama pajak dan lain-lain itu ya, komisi. Soalnya kalian kalau tiap kali jual, tiap kali beli itu kalian juga kepotong juga. Untung kalian, return kalian itu kepotong juga loh. Kepotong sama ini apa banknya. Jadi waktu itu masih kuliah mikir, mikir banget gitu loh. Oh, komisinya tinggi saya nggak pengen gitu loh. Jadi saya milih-milih yang bank yang komisinya rendah, paling rendah gitu. Bank yang mana gitu ya. Terus habis itu kalian juga bisa compare aja. Compare apalagi yang security security-nya gimana? Security yang apa aman nggak APP-nya itu aplikasinya itu aman nggak? Mereka yang apa nyedia mereka yang mereka sediakan gitu. Terus kecepatan tadi ya, kecepatan internet macam-macam itu kalian bisa riset aja di internet. Semuanya ada ya. Masing-masing masing-masing bank juga ada websitenya kok ya, jadi gampang banget ya. Oke, boleh dilanjutin. Baik. Selanjutnya yaitu persiapan awal transaksi e-trading. 4 langkah persiapan melakukan transaksi secara online. Yang pertama, siapkan dokumen pribadi, KTP, ada NPWP, dan buku tabungan. NPWP ini udah bisa online ya, mungkin sekitar 10 menit bisa jadi lah kalau NPWP ini kan, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, isi formulir perusahaan aset. Mengisi formulir yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pribadi dan menandatanginya di atas materai. Untuk e-trading untuk sekarang ini bisa lah kita pakai Verifiadi. Karena saya juga nggak pernah mendatangi di atas materai gitu kan. Pengalaman saya untuk trading saham ini pasti online semuanya. Jadi kita tanda tangan di satu aplikasi yang namanya Verifiadi, jadi tinggal tanda tangan di situ dan jadi. Seperti itu. Yang ketiga, setorkan dana awal ke rekening dana investor atau RDN ya, biasanya rekening dana nasabah. Rekening bank yang akan digunakan untuk menampung transaksi jual beli dan pialang yang besar, dana awal harus disetor bervariasi untuk masing-masing pialang. Kalau ini sih nggak ada batasan minimum ya, tahu saya. Karena ada saham yang di bawah Rp100 itu ada, seperti itu. Jadi kita bisa beli, atau disebutnya saham-saham gorengan ya, yang di bawah Rp100 itu ada yang 50 kalau nggak salah. Terus ada yang seperti Gojek, Goto itu kan biasanya 50 kalau nggak salah. Terakhir saya ngecek itu Rp50. Ada yang 200 seperti itu ya, nggak ada batas minimum sih untuk store awal seperti itu. Sepengalaman saya gitu kan. Yang keempat ada siap berinvestasi. Nah ini ada gambar 8.2 cara apa namanya step-stepnya seperti itu. Kita lanjut ya Pak. Nah ini Oke, mengunduh dan mungkin menginstal. saya tambahkan Oh ya, dikit-dikit yang baik. tadi, slide yang tadi. Baik. Ini mungkin minimal minimal jumlah dana awal ya. Itu saya nggak tahu yang sekarang gimana update-nya. Itu nggak ada, sekarang nggak ada minimal ya, Nggak ada Pak. jumlah uang yang Iya, nggak ada ya. pengalaman saya sih nggak ada sih Pak. Jadi emang Nggak ada ada ya. saham-saham yang benar-benar kecil dan bisa kita beli gitu loh. Oke, ya, memang ini dari waktu zaman dulu lama-lama ini makin berkurang waktu itu jumlah minimal dana yang harus disetor. Waktu saya masih S1 dulu, kalau nggak salah itu kalian harus minimal store 2 juta waktu itu. Waktu saya kuliah S1. Terus habis itu waktu saya S2 itu waktu itu minimal 400.000. Jadi kalian pertama buka rekening itu harus masukin
400.000. Jadi kalian paling nggak ada uangnya gitu loh buat transaksi gitu loh. Tapi sudah zamannya sekarang banyak saham yang murah-murah juga gitu kan. Iya Jadi Pak, banyak banget. akhirnya nggak dibikin aturan minimal Ya, jumlah ini. Soalnya memang dari dulu itu berkurang terus jumlahnya. Akhirnya banyak banyak apa ya istilahnya mereka juga pengen punya sasaran ke mahasiswa. Ya, kalau misalnya cuma apa di set harga minimal dana minimal yang harus disetor itu terlalu tinggi, yang mahasiswa kan nggak bisa trading gitu, iya, mahasiswa nggak bisa jual beli saham. Padahal untuk misalnya untuk kuliah perkuliahan itu juga penting ya kan. Misalnya kalian kuliah harus bisa praktek juga gitu kan. Harus bisa praktek investasi, jual beli saham seperti itu. Nah, itu waktu itu gencar-gencarnya juga mereka promosi ke mahasiswa. Tapi ada masalah waktu itu sekitar 10 tahun lebih ya, 10 tahun lalu lah. Itu muncullah NPWP gitu kan. Zaman dulu itu nggak ada NPWP ya. Waktu saya masih kuliah S1 itu nggak ada NPWP. Tapi habis itu muncul aturan baru dari pemerintah harus bikin NPWP waktu itu wajib lagi gitu. iya Nah Pak. itu ada muncul masalah lagi dari bursa efek ya. Nah itu mau sasarannya ke mahasiswa, tapi mahasiswa kan belum ada pendapatan, belum punya NPWP, terus gimana? Nggak bisa buka gitu kan. Nah zaman sekarang juga masih harus NPWP kan, soalnya Iya nanti benar Pak. nanti apa istilahnya pendapatan yang kalian dapat dari transaksi atau trading jual beli saham itu nanti akan dipotong sama pajak kan. Ya, jadi ya perlu NPWP. Nah, kalau misalnya mahasiswa gimana, Pak? Nggak bisa buka rekening sekarang. Masih bisa ya, masih bisa. Mereka biasanya mahasiswa bisa pinjem NPWP-nya orang tuanya atau misalnya kakak atau siapa gitu yang punya itu bisa pinjam kalau nggak salah ya. Tapi ya masalahnya nanti pajaknya juga dibebankan ke itu orang tuanya atau kakaknya ya yang bersedia minjamin nomor NPWP-nya itu ya. Ya, kira-kira segitu ya. Oke, tambahannya boleh dilanjutin atau mungkin kita istirahat dulu lah. Udah jam 12. Di Taiwan Oh, udah jam 12, kita istirahat dulu sekitar 15 menit buat ya mungkin kalian ada yang pengen ke toilet atau pengen eh, ini apa makan makan siang, jam makan siang juga. Oke, kita lanjutin lagi setelah kita balik lagi setelah 15 menit ya. terima kasih Pak.
Oke, oke. Saya rasa istirahatnya udah cukup ya. Oke, boleh dilanjutkan yuk. Presentasi dari Didin, masih Didin ya. Yap, saya sudah terdengar, Pak. Baik, Oke, silakan di-share dulu ya. Ini PPT-nya ya. tadi. Oke. Ini tadi udah, kita ke yang D. Oke. Mengunduh dan menginstal perangkat lunak aplikasi. Transaksi secara online dapat dilakukan melalui komputer, tab, atau smartphone. Dan ini gambar-gambar tentang pialang atau broker dari Indonesia ya. Bagi contoh yang 8.3 ini ada Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Terus ada di gambar 8.4-nya juga ada itu resminya. Ini cara download aplikasinya ya. Ketika kita bisa download di komputer ataupun di tab seperti itu. Dan ini ada yang gambar titik belakangnya ada cara menginstal aplikasinya. Lalu yang gambar 8.5 ada mengunduh program aplikasi. 8.7-nya ada ya kita install program untuk Mirai Asset seperti itu. Untuk apa namanya? Biar bisa jual beli saham. Dan Mirai Asset ini biasanya ada jenis kayak aplikasi komputer seperti itulah. Karena extension filenya juga kan aplikasi hot_to.exe. Ini berarti aplikasi untuk komputer seperti itu. Mungkin ada tambahan, Pak? Nggak ada, boleh dilanjutin. Oke, kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Menggunakan online trading. Menggunakan program aplikasi perdagangan online. Itu ada keamanan penggunaan program aplikasi perdagangan online merupakan prioritas utama. 2 macam proteksi kata-kata password. Nah, ini ada digunakan untuk login ketika kita udah menginstal aplikasinya di laptop atau tab. Kalau tab kan hitungannya apps ya dari Play Store. Dan kalau di komputer ada ini aplikasinya. Ini dari Mirai Asset ada hot apa ini kalau nggak salah. Saya dulu juga pernah pakai tapi sekarang biasanya di webnya udah lebih enak gitu loh. Saya lebih suka di webnya. Nanti kita share lah gimana cara tradingnya gitu kan. Nanti saya share di akhir sesi. Kita bisa sama-sama belajar gitu. Dan yang Masih ada lanjut akunnya. gimana? Gimana, Pak? Masih ada akunnya. Ya, ini salah satu yang saya pakai sih, Pak. Salah satu yang saya pakai. Tapi yang nanti saya share mungkin yang bisa saya share karena yang lain kan sifatnya privasi ya. Tapi yang bisa saya share ada yang itu tampilannya juga lebih enak gitu untuk awal-awal gitu kan. Nanti bisa saya share seperti itu. Oke, Kita lanjut dulu ya. Untuk menampilkan informasi saham, informasi-informasi yang dibutuhkan investor untuk mendukung keputusan-keputusan investasinya. Ini ya biasa lah, namanya juga aplikasi pialang gitu kan, pasti menampilkan saham-saham yang tersedia di Indonesia. Kalau kita kan negara Indonesia ya, kalau di Amerika beda lagi kan ada pialangnya lagi seperti itu. Nah di Indonesia biasanya banyak saham, ada sekitar ratusan mungkin ya, atau mungkin bisa ribuan saya kurang tahu. Karena setiap bulan itu pasti ada aja yang IPO gitu kan, yang misalnya saham-saham baru yang Indonesia sekitar kecil. 600 saham lebih ya. 600 ya? Ya. 600-an ya, kalau di Indonesia ya. Kalau Taiwan, kita banyak yang di Taiwan ya. Taiwan Iya. mungkin ada seribuan lebih lah. Kalau di Taiwan ada seribuan lebih juga. Kalau di Amerika itu banyak banget ya. Iya. Bisa ratusan ribu, ya ratusan ribu.
jumlah sahamnya mereka. Banyak banget Amerika. Karena negara besar juga kan, itu wilayahnya juga Ya, besar. benar, Pak. Hmm. Oke, ya boleh dilanjutin. Oke, untuk melihat transaksi yang sedang terjadi. Setiap transaksi terjadi karena proses pembentukan harga atau harga jual dan harga beli. Setiap kali terjadi transaksi di sebuah saham, harga transaksi akan menjadi harga pasar sampai transaksi berikutnya. Transaksi saham terjadi setiap saat hingga harga saham akan berubah-ubah. Untuk melihat transaksi yang terjadi, itu biasanya di aplikasi atau misalnya di aplikasi yang kita pakai gitu kan, seperti kayak yang digambar ini, yang dari Mirai Asset, itu pasti nampilin harga pasar, misalnya detik ini harga misalnya di 5.000, tuh kan, nanti detik selanjutnya di harga 5.500. Nah itu kan pasti ditampilin gitu, karena kita kan melihat secara apa ya, secara visual untuk mempengaruhi keputusan kita untuk membeli atau menjual saham tersebut, itu. Lalu selanjutnya ada dua huruf yang tampak merupakan kode identitas pialang. Nah, kode identitas pialang ini eh, kode broker ya, maksudnya kita yang kita beli itu kan kita ngikut broker ya untuk penyedia pembeli gitu loh. Jadi kita ikut mereka, nanti mereka ketika kita beli nanti ada kodenya di situ, kode pialang tersebut yang tadi saya lihat ya di bentar, ini dia kodenya. Kode pialang ini yang di 8 titik tabel 1. Misalnya kayak BC Asset SQ kan. Terus BNI Asset NI. Terus ada CMB YU seperti itu. Ini kode-kode para pialang gitu loh. Para broker. Jadi ketika transaksi itu pasti ditampilkan di aplikasi yang kita install seperti itu. Lalu selanjutnya ada kode yang menunjukkan siapa yang melakukan transaksi. Ada investor domestik, yaitu dengan kode D, dan investor asing, yaitu F. Jadi kalau kayak kita yang beli, itu pastikan domestik ya, maksudnya warga Indonesia yang beli ya berarti biasanya ditunjukkan dengan kode D ini. Kalau investor asing yang beli, itu pasti ada kode F ini. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita beli saham Apple. Kalau di Indonesia dulu saya misalnya di aplikasi GoTrade gitu kan, itu buat beli saham-saham luar negeri ya, seperti Apple, Tesla seperti itu pasti nanti kode kita yang muncul karena kita warga asing yang beli saham di Amerika, itu pasti nanti ada kode kita yang kita beli, itu nama kita itu pasti ada investor asing gitu loh. Jadi dengan kode F seperti itu. Untuk selanjutnya menampilkan grafik harga saham. Nah, ini yang biasanya dijadikan para trader untuk me, apa ya namanya? Untuk Analisa. ya, menganalisa seperti itu. Ini ada candlestick dan sebagainya. Biasanya ada apa namanya? Ada ada pola-polanya seperti itu. Itu bisa dipelajari di yang lain ya, maksudnya di kesempatan lain seperti itu. Karena ini hitungannya apa ya? Analisa statistik kan ya hitungannya. Kalau saya sih biasanya Ya, di fundamental seperti itu. oh, ini teknikal ya. Hmm. Iya, teknikal. Analisa teknikal. Jadi analisa saham itu ada dua, sekalian nambah-nambahin sedikit lah. Jadi sebenarnya analisa saham itu ada dua macam. Yang pertama itu fundamental yang kita udah pelajarin, ngitung return, ngitung resiko, habis gitu ngecek keuangan perusahaan dari rasio-rasio laporan keuangan. Ingat ya. Terus habis gitu eh, dari segi industrinya ya harus kalau kalau naik naik lagi tadi kan analisa saham, analisa perusahaan. Kalau mau naik lagi kita harus analisa industrinya gimana, ya. Industrinya ini bagus nggak? Terus apa kesempatan ke depannya itu gimana ya? Peluangnya di apa masa depan gimana? Industrinya bagus apa enggak ya? Ya kalau misalnya dari sebenarnya dari industri juga kita bisa lihat ya kalau misalnya industri-industri kayak Zoom gini-gini ya itu mungkin kebanyakan banyak yang turun ya karena apa karena udah nggak pandemi
banyak yang udah offline bukan online ya. Kalau dulu waktu ada pandemik, ada COVID itu tahun 2019 itu pasti naik itu kan, kayak Zoom gini-gini ya, apa Google Meet Ya. ya, terus Yang macam-macam lah basicnya ya, itu digital pasti naik itu pasti naik pas pandemi, Pak. ya. Ya, waktu pandemik. Tapi kita udah lepas dari pandemik, semuanya udah offline lagi, balik normal lagi semuanya, ya pasti turun sekarang ya. Nah itu jangan kalian beli gitu kan, apa sahamnya. Kalau kalian nggak pingin rugi gitu. Dari industri aja kelihatan bisa ya. Terus habis itu naik lagi, kalau levelnya pingin analisa fundamental, atasnya lagi itu analisa ekonomi ya. Ekonomi dari negara ya. Misalnya, oh ini apa misalnya ya ini moga-mogaan aja ya. Ya kan presidennya udah baru ya Prabowo sekarang. Punya awal-awal ini dia punya misi visi misi yang lumayan apa ya istilahnya lumayan agresif gitu loh. Ya, Frontal, ini Pak. apa perbaiki gizi, perbaiki apa pendidikan gitu kan dari negara apa Indonesia. Terus habis itu juga ada bilang juga pengen nurunin USD ke 5.000 ya, dari 15.000 pengen diturunin 5.000 ya. Nah itu juga kalian bisa istilahnya dari info-info seperti ini ya. Ekonomi nanti kondisi ekonominya kalian apa di negara tersebut gimana, lalu bisa mutusin investasi di mana ya. Jadi tadi ekonomi, industri, ke bawah lagi ke perusahaan ya. Itu semuanya yang kita pelajarin sampai ke modul berapa? Modul ketujuh kemarin itu semuanya masih fundamental semua. Ya, semuanya fundamental semua. Tapi kalau kapan sih belinya, Pak? Nah, itu kan kita belum tahu ya. Kapan mau beli, kapan mau jualnya, Pak. Nah, itu harusnya apa ada tambahan analisa lain. Nah, itu namanya analisa teknikal ya. Analisa teknikal. Nah, ini termasuk yang ada disediain di ini aplikasi atau websitenya dari broker di sini. Kalian juga bisa lihat di situ. Oh, nah itu dari apa grafik-grafik ini sebenarnya nanti ada ya ini saya ada satu materi untuk analisa teknikal. Kalau misalnya kita perlu, misalnya ada waktu, nanti saya berikan antara minggu ini atau minggu depan ya. Kalau misalnya waktunya masih banyak gitu, waktu luangnya kita masih banyak, nanti saya masuk dikit ke analisa teknikal. Itu gimana sih cara ngelihatnya, mau kapan belinya, mau jualnya kapan, itu bisa semua pakai analisa teknikal ya. Dan itu ada beberapa macam ya, nggak cuma satu macam. Ya, analisanya bisa macam-macam itu ya. Apa metodenya ini, metodenya itu ya. Itu banyak banget ya. Oke, boleh dilanjutin. Selanjutnya menampilkan informasi kinerja saham-saham. Informasi kinerja saham-saham diperlukan sebagai pertimbangan transaksi jual dan beli saham. Lalu ada saham-saham menurut kinerja terbaik pada hari itu dan detik itu biasanya ditampilkan mana yang mana yang bullish, mana yang bearish, biasanya kayak gitu. Lalu di sini ada kinerja Tulis itu apa? tampilan uh, kalau bullish kan itu biasanya dia ke bawah gitu, Pak, sahamnya ke bawah, terus ada yang ke atas lah, seperti lah. Maksudnya harganya Ya, naik dan turun seperti itu. ya, bullish itu yang Ya, naik ya. Ingat ya, bull itu kerbau ya atau banteng. Nah, kalau di Amerika banteng ya. Nah, itu ada tuh tanduknya itu. Jadi dia naik itu bullish ya. Kalau bearish itu kan apa beruang ya kan. Itu biasanya turun ya. Kalau harga sahamnya turun itu biasanya di Amerika disebut bearish ya. Jadi itu istilah untuk saham ya. Istilah-istilah untuk saham kalian juga perlu tahu lah agar istilahnya nanti kalian apa beli apalagi yang suka long apa short term gitu ya, pagi ya, beli Pak. besoknya jual gitu kan, itu harus tahu istilah-istilah ini. Kalau enggak nanti dapat informasi dari broker kalian, ya di broker tadi ya atau pialang saham itu pasti ngasih kalian informasi-informasi tentang saham yang apa ya istilahnya lagi hype atau
lagi hot gitu ya. Terus ada info baru, ada updatean baru, itu kalian pasti dikirimin. Ya, sam, ya apa email, kadang dapat email, kadang dapat SMS. Ya zaman itu waktu saya dulu pakai SMS. Tapi sekarang pakai WA ya harusnya, pakai Ya, WA ada atau grup Line ya. chatnya, Pak. Ya, kiriminnya itu hampir tiap hari ya. Tiap hari itu pasti dikirimin. Saya juga masih terima itu, walaupun saya nggak ada rekening di mana ya dulu. Bana ya. Itu saya sudah tutup padahal 10 tahun lalu. Sampai sekarang saya masih dapat emailnya. Updatean saham Indo gimana-gimana ya. Jadi kalian harus ngerti juga istilah-istilahnya supaya nggak istilahnya nggak miss atau nggak nanti nggak tahu terus habis itu kalian salah ngertiin jual belinya apa ini harusnya dijual tapi kok kalian beli malah gitu kan. Nah itu harus ngerti istilah-istilahnya gitu. Teknikalnya harus ngerti istilah teknikalnya. Ya. Oke, boleh dilanjutin. Baik, Pak. Ini apa itu? Pilih Nah, saham yang terbaik terjelek itu ada ya semuanya analisanya ya, ya. Yang returnnya top gitu ada kok ya. Kalau nggak salah ada ada, Pak, warnanya ya di biasanya. apps itu ya. Ya, Kalau di yang apps ada, warnanya dan apa? biasanya ada top gainer sama apa ya? Kalau top gainer itu yang saham-saham lagi naik seperti itu, Pak, di hari Lagi itu naik ya. biasanya. Hmm. Nanti Biasanya kita warnanya bisa hijau lihat, ya. ya biasanya hijau. Kalau merah biasanya udah lagi saham-saham turun. Lagi turun ya. Nanti, Itu kalian ya, ya kenapa? nanti bisa kita lihat, Pak, yang kayak gini. Pak, biasanya ditampilin kok di interface-nya. Oke Bisa kita oke. lihat. Ya, Iya, itu semuanya ada di apps-nya ya. Jadi kalian bisa analisa sendiri ya. Jadi beda ya analisa kalau misalnya kalian nggak punya saham gitu, kalian terus analisa saham dibandingin sama orang yang sudah punya saham menganalisa saham. Kenapa? Karena fasilitasnya udah beda. Fasilitasnya beda banget, informasinya juga beda banget ya. Kalian nggak punya saham ya, otomatis nggak nggak punya informasi apa-apa tentang saham yang update, tentang yang saham yang hot gitu ya, yang lagi panas-panasnya itu apa, informasinya nggak tahu. Tapi kalau kalian punya saham, kalian buka rekening saham, kalian dapat info tadi ya, WA dari atau email atau SMS dari ini pialang sahamnya. Terus habis itu kalian di apps-nya ini, wah lumayan makin lama ini apps-nya ini makin komplit analisanya dari zaman dulu saya S1, S2 itu makin makin lama analisanya bagus-bagus sudah sekarang ya. Yang dari teknikal aja udah macam-macam ya, ada teknikal MARR itu MACR ya, MACR itu moving average return ya, moving average return-nya itu di apa ditampilin grafiknya, terus ada apa Bollinger ya, itu macam-macam itu analisanya itu semuanya ditampilin ya. Sampai ini apa bisa digrup-grupin pakai warna gitu kan. Oh, hijau itu yang bagus ya. Kalau yang kuning itu yang stuck gitu sahamnya nggak ada naik nggak ada turun. Kalau yang merah itu turun gitu ya. Sampai warna-warnanya aja muncul semua ya. Jadi yang belum buka saham atau rekening saham ya saya harap setelah kuliah ini bisa buka-buka rekening sendiri ya. Ya walaupun saya udah nggak buka rekening Indo ya. Tapi saya di Taiwan ada beli saham Taiwan ya sudah. Sama Amerika saya ada apa investasi di saham Amerika. Jadi jangan sampai istilahnya ya kalian udah punya modal ini, punya modal pengetahuan ya di sini. Terus kalian udah kerja di luar negeri, punya tabungan gitu kan, apalagi yang sudah kerja lama gitu kan di sini, udah beli rumah di Indo misalnya. Nah itu buat apa uang kalian? Jangan sampai istilahnya buat aneh-aneh gitu ya, buat jalan-jalan, ya buat jalan-jalan boleh lah. Tapi kalau misalnya ke klub malam gitu-gitu kan, terus macam-macam ke diskotik gitu, daripada uangnya buat kayak gitu ya, atau apa ikut-ikut investasi bodong gitu kan, nanti ketipu ya, atau misalnya ada penipu di Facebook kenalan sama cowok atau cewek gitu kan banyak sekali di TikTok gitu kan. Ya, sampai transfer-transfer uang itu jangan sampai kayak gitu ya. Saya harap habis kuliah ini udah jangan aneh-aneh macam-macam. Ini ilmu kalian udah
kuliah gitu kan, udah anak kuliah lah istilahnya, udah tahu semua ilmunya, jangan milih yang macam-macam. Udah investasikan uang kalian ke jalur yang benar ya, ke jalan yang benar ya. Buka rekening saham ya kalau kalian yang suka gitu, suka trading ya, walaupun nggak suka, coba-coba dulu lah. Soalnya kalau nggak coba, nggak pernah terkena exposure juga nggak tahu kalian bisa suka apa enggak gitu kan. Ya, misalnya kalian dijodohin kenal sama cowok atau cewek gitu ya. Misalnya yang belum pernah ketemu, ketemu aja belum, lihat mukanya aja belum, ya mana bisa suka gitu kan. Ya, yang penting kalian buka dulu aja rekeningnya, tabung dikit-dikit misalnya. Ya, kalau di Taiwan NT gitu kan dapat gaji Taiwan dolar gitu kan, paling ya 10.000 kan, 10.000 berapa? 5 juta kan? Ya, 5 juta rupiah itu kayak uang kecil kan kalau di Taiwan ya. Udah, apa, tabung aja, buka rekening saham di Indo, tabung 5 juta ya. Kalau misalnya ya takut-takut ya, pakailah uang 1 juta, 2 juta gitu buat trading kecil-kecilan ya. Terus nanti lama-lama kalau kalian terampil atau punya pengalaman, pasti untungnya lebih banyak ya. Saya pun dulu waktu S1 aja bisa per ya per tahunnya saya hitung bisa sampai 25% untungnya waktu itu ya. Ya itu lumayan kan uang kecil-kecil tapi dapat keuntungan gitu per tahun daripada apa dibuang-buang gitu atau kalian foya-foyakan gitu ya. Ya foya-foya boleh sih. Tapi buat lebih ke arah refreshing lah. Biar nggak stres kerja gitu kan. Itu boleh. Saya masih juga foya-foya apa makan lah, makan ya ya istilahnya buat refreshing atau jalan-jalan buat refreshing aja. Biar istilahnya di tengah-tengah kerja biar nggak capek gitu. Ya. Tapi yang lainnya dialokasikan yang benar uangnya di sini. Ya, uang kalian alokasikan ke hal yang benar gitu. Oke, dilanjutin. 4. Menampilkan saham-saham transaksi investor asing. Trading strategi merupakan strategi yang membuntuti pihak tertentu atau mengikuti dan membuntuti transaksi asing yang banyak digunakan untuk transaksi saham. Di gambar 8.1 itu ada transaksi jual bersih net buy negatif tertinggi yang dilakukan investor asing. 8.16 itu ada penampilan pre-gain transaction. Tampilan 8.17 ada tampilan informasi transaksi jual beli positif tertinggi yang dilakukan investor asing. Nah, ini harding strategi ini yang merupakan jadi kita itu kayak ikut-ikutan investor asing. Biasanya mereka itu kalau beli saham nggak satu lot, dua lot, biasanya ada yang 200, 300, 300 lot seperti itu. Jadi kita bisa nih ngikutin mereka. Oh, mungkin mereka ketika mereka beli itu pasti saham naik seperti itu. Soalnya kan mereka membeli dengan jumlah lot yang banyak. Jadi kita bisa ngikutin. Nah, ini merupakan salah satu. Halo? Ya suaranya kok mati. Halo? Gak ada suaranya ya sekarang. Didin, Didin suaranya mati nih. Atau kelompoknya bisa gantiin presentasi. Mungkin ada masalah atau gimana. Halo, kelompoknya siapa aja di sini? Ada Ajeng, ada Kusmini, ada Linawati. Bisa ngantiin nggak? Sekarang Didin suaranya nggak keluar nih. eh Oh, sudah ini. Halo Pak, sudah Pak. Ya, sudah keluar. Karena saya tadi putus Pak.
Kenapa? Internetnya? Internetnya putus, ya. Oh, pantas Ya, nggak keluar suaranya. Ya boleh oke, dilanjutin. dulu ya. Loh, putus ini. Sebentar, Pak. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke, kita lanjut ke melakukan transaksi jual dan beli dan jual saham. Satu, melakukan pemesanan beli saham. Gambar 8.119, pemilihan transaksi saham, pemilihan transaksi saham pemesanan beli atau buy order. Ini di tampilannya juga kita bisa lihat ya, ada buy order. Jadi itu kayak membeli saham satu lot misalnya seperti itu. Jadi kita bisa juga beli di situ, di aplikasinya tersedia ada bisa jual, beli, hold, dan sebagainya gitu. Banyak 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 apa ya? Banyak pilihannya seperti itu. Lalu selanjutnya mulai 6 Januari 2014 BII menetapkan satu lot sebanyak 100 lembar saham, dan BII juga mengubah fraksi saham dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok. 8.20 dari informasi yang tersedia tersebut, investor memutuskan beberapa harga yang dia mau untuk membeli. Ya, seperti yang tadi dibilang, jadi mulai 16 Januari 2014 itu udah menetapkan satu lot itu sebanyak 100 lembar saham, seperti itu. Nah, ini ada tabelnya. Ini tabel fraksi yang tadinya 5 kelompok menjadi 3 kelompok. Ini saya juga kurang mengerti. Mungkin Pak Ferry bisa menjelaskan, Pak. Karena 5 kelompok menjadi 3 kelompok ini saya kurang begitu ini. Eh, Terlalu kecil ya ininya, gambarnya. Gambarnya nggak terlalu kelihatan. Kalau dari modul kelihatan nggak Ah, yang di bentar. hmm. Oke, yang ini nggak terlalu kelihatan ya, yang kiri ya, transaksi saham pemesanan beli itu ya. Ya udah Iya. nggak apa-apa lah. Kita ke yang tabel 8.1 aja di sini. Ya itu ada ya fraksi 3 kelompok di situ. Ya. Apa sih fraksi 3 kelompok di sini? Fraksi ini cuma pengelompokan lah, pengelompokan aja ya. Misalnya kalau harga sahamnya itu kurang dari 500 di situ, itu fraksi harga satu. Ya. Hmm, Kalau misalnya harga sahamnya itu 500 sampai 5.000 itu fraksi harga 5. Ya, Rp5. iya. Fraksi harganya Rp5. Tapi kalau lebih besar dari 5.000 di situ ya, itu termasuk fraksi harga yang 25. Ya. Jadi pengelompokannya ini sekarang jadi 3 lah. Kalau dulu zaman dulu itu pengelompokannya 5. Ingat saya eh, berapa ya dulu? 200 ada kalau nggak salah. Hmm, Lebih kecil lagi gitu loh. Pot apa lebih kecil kayak Rp200. Terus habis itu berapa ya? 200 sampai 500 mungkin ya. Terus ada yang ya sampai 5.000 lah istilahnya. Fraksinya pokoknya pembagiannya apa jadi 5 gitu loh. Tapi sekarang udah
dari sejak 2000 berapa 14 itu Plus, ya. berubah, ya, berubah jadi tiga kelompok aja, tiga kelompok fraksi di sini. 2014, 2014 atau 2016 ya di situ. Ya di situ aja sih. Itu pengelompokan pengelompokan saham sesuai dengan fraksinya aja, sesuai dengan harga sahamnya gitu loh. Itu ada Hmm. sistem satu sistemnya itu untuk eh, istilahnya biar bisa kita lebih gampang negosiasi perdagangan saham gitu loh. Dalam dagang apa jual beli saham itu lebih gampang negosiasinya. Ya, karena kalau dikelompokkan ke tiga kelompok ini lebih kerasa lebih enak ya. Jadi misalnya kalau kurang dari 500 itu kan saham-saham kecil gitu kan. Itu pasti sifatnya beda-beda ya. Dengan masing-masing kelompok ini pasti sifatnya beda-beda. Ya. Yang saham-saham yang kecil itu kurang dari 500 rupiah itu pasti sifatnya apa ya gampang dimainin ya kan gitu gorengan gitu kan. Saham gorengan gampang Iya. dimainin. Jadi otomatis apa naik harganya naik turunnya itu lebih besar, lebih volatile lah istilahnya, lebih volatile atau eh, lebih resikonya lebih tinggi ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga saham yang lebih dari 5.000 itu kan saham yang perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Ya itu perusahaan besar itu pasti istilahnya udah mahal ya. Untuk beli itu aja nggak gampang gitu. Bukan orang yang nggak punya duit yang beli saham-saham yang besar itu ya. Kebanyakan orang-orang yang istilahnya punya punya uang lebih yang lumayan banyak. Akhirnya beli perusahaan yang saham-saham besar itu ya kan. Otomatis nggak banyak orang yang bisa masuk di situ ya untuk beli. Kalau kalau orang yang beli dikit, investor yang invest itu dikit, otomatis harga sahamnya itu nggak nggak terlalu terpengaruh. Beda-bedanya itu nggak terlalu beda banyak gitu loh. Resikonya makin ke, resikonya makin kecil ya kan. Resikonya makin kecil, otomatis returnnya juga makin kecil. Persentasenya returnnya itu makin kecil dibandingkan dengan saham yang kecil di situ. Dibandingkan dengan saham yang kurang dari 500 ya. Terus gimana Pak? Apa kita nggak boleh beli saham kecil untuk investasi jangka panjang? Ada yang tahu nggak? Atau fraksi yang 1 rupiah itu boleh Hmm. dibeli nggak untuk investasi jangka panjang? Apakah harus yang saham yang fraksi 25 rupiah itu untuk investasi? Ada yang tahu? Kalau untuk jangka panjang sih, menurut pengalaman saya, Pak, mending yang 25. Mending ya 25 Iya, seperti kayak BRI yang saham-saham blue chip itu lebih yang blue enak chip. ngontrolnya kita. Iya. Kalau yang Seperti gorengan ini, pasar. kayak yang gorengan ini biasanya untuk saham sosok short term ya. Jadi pagi pagi beli, sorenya jual, biasanya seperti itu, Pak. Jadi kita cuma main naik di harga So, misalnya 50 seperti itu ya. Untuk day uh, trading lah hitungannya seperti itu. Kalau untuk iya. yang 1 rupiah ini. Oke, jadi sifatnya memang yang saham besar itu untuk investasi, untuk jangka panjang lah. Ya, kalau saham kecil itu bisa untuk kalian pakai untuk trading ya. Beda-beda sifatnya beda. Terus habis itu, tapi apakah nggak boleh investasi di saham kecil? Boleh, ya. Tapi harus apa catatannya? Kita udah analisa fundamental loh. Nggak semua saham kecil itu, saham murah itu buat gorengan atau main-main. Nggak semuanya. Ya namanya saham kalau perusahaan masih muda gitu ya, masih masih kecil gitu kan. Nah itu kan ya otomatis harganya murah gitu. Padahal fundamentalnya bagus perusahaannya. Kalau fundamental perusahaannya bagus, otomatis kan dia naik di kemudian hari itu boleh kalian investasikan. Ya, ya zaman dulu apa Unilever
Unilever segede itu juga zaman dulu juga dia perusahaan kecil gitu kan. Ya, zaman dulu masih perusahaan kecil juga. Ya, semuanya dari hal yang kecil gitu kan, baru jadi perusahaan yang sebesar ini. Jadi perusahaan apa saham yang sebesar itu. BBCA, ya, pertama kali buka BBCA ya nggak sebesar sekarang gitu kan. Itu mungkin sahamnya waktu itu masih kecil-kecilan murah juga gitu loh untuk dibeli. Ya, makanya itu sampai orang-orang bisa untung 1.000 kali lipat gitu kan. BBCA itu ya 30 tahun kemudian gitu dia jual oh, ternyata ternyata untung 1.000 kali lipat ya bayangin ya kalau kita punya investasi dulu 100 juta lah gitu kan di BBCA sekarang udah jadi berapa 1 juta sekarang jadi 1 miliar udah gitu kan udah jadi miliuner gitu kalau kita jual BBCA-nya kita ya nah itu ya saham kecil juga boleh kita masukkan ke portofolio kita. Kita kan mau diversifikasi, ya. Di portofolionya kita itu sebenarnya kita pengen diversifikasi. Tujuan utama investasi ya, diversifikasi, ya. Diverse itu apa sih? Beda-beda. Kita ngumpulin portofolio saham kita itu beda-beda. Beberapa jenis saham juga kita harus masukkan, ya. Kalau terlalu apa istilahnya saham-saham besar doang yang kita jual, kita beli, uang sisa kita itu pasti banyak ya kan. Masa mahal-mahal itu, pasti duit besar-besar doang gitu kan. Istilahnya duit yang kecil-kecil, uang koinnya kita ini nggak kepake gitu. Ya, uang koinnya ini kita pakai buat apa? Buat beli saham-saham kecil yang fraksi 1 rupiah itu aja. Ya, kalian bisa belikan saham kecil itu. Akhirnya ya kalian bisa ada di portofolionya kalian ada saham kecil, menengah, sama besar ya. Nah, otomatis returnnya kalian apa nanti bisa terdiversifikasi kok resikonya sendiri. Kan kita udah buktikan kemarin. Kalau kita punya 3 saham, punya 4 saham, punya 10 saham, itu lama-lama kan resikonya atau sigma atau standar deviasinya makin kecil karena kita punya banyak saham di portofolio. Jadi nggak masalah dong kita punya saham kecil di situ, ya kan? Kalau nanti totalnya semua itu mungkin returnnya lebih tinggi, terus resikonya lebih kecil, ya kan? Kalau kita total semua, nggak masalah jadinya. Ya, tapi ya sebenarnya proporsinya juga otomatis ya kan. Kalau harganya mahal ya proporsinya bakal lebih banyak di saham-saham yang harganya mahal kalau kita beli gitu. Tapi kalau misalnya saham yang kecil gitu murah gitu kan proporsinya ya kecil-kecil aja gitu kan. Ya otomatis juga karena harganya murah ya dia makan makan uangnya juga nggak makan banyak gitu kan untuk apa untuk beli saham kecil itu otomatis juga gitu jadi nggak usah saham kecil nggak usah beli banyak-banyak ya saya juga apa agak ini ya ada agak resiko lah ya tapi untuk kalian main-main juga boleh beli saham kecil ya supaya istilahnya ada yang suka tiap hari liatin sahamnya gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak trading, nggak jual beli gitu, nggak lega gitu kayaknya kan. Ya boleh beli yang kecil-kecil ini ya. Ya saya juga ada diversifikasi itu. Jadi saya saham kecil juga saya beli kadang. Ya, itu buat apa? Untuk yang ya keuntungan kecil-kecil lah tiap tiap hari atau tiap beberapa minggu gitu kan dapat kecil-kecil gitu. Nanti dapatnya juga banyak gitu kan. Oke, boleh dilanjutin? Baik. Melakukan pemesanan jual saham. Ini lanjutan yang tadi ya. Yang tadi kita kan beli. Nah, ini yang gambar titik 8.21 itu belinya. Maksudnya kita beli saham. Apa jual saham maksudnya. Yang tadi kan beli, ini sekarang kita jual. Ini salah satu fitur dari aplikasinya ya. Kita bisa jual beli di sini dan ini yang kita bahas di gambar titik 21 itu jualnya. Ini ada keterangannya dengan cara yang sama waktu untuk melakukan pemesanan beli, pemesanan jual.
juga dimulai dengan memasukkan kode saham yang akan dijual. Misalnya BBNI akan dijual di harga 8.725 sebanyak 6 lot sebagai berikut. BBNI ini Bank Indonesia ya. Kalau BRI itu ada BBRI, kalau BCA itu ada BBCA, salah seperti itu. Mungkin Nah, terlalu yang kecil boleh di zoom nggak? itu mungkin ya. Oh, Biar kelihatan yang ya. lain. Nah, ini ada sell order. Ada sell order yang atasnya kan buy order seperti itu. Lalu di situ juga ada withdraw, bisa kelihatan kalau bisa ya. Kalau bisa kelihatan. Ada order list, terus ada apa nih? Withdraw tadi udah. Ya ini tampilan dari aplikasinya seperti itu. Jadi dia ada Iya, itu fitur-fiturnya. di sini sell order sama buy order ya. Jadi request atau order. Jadi kita harus kalau beli atau jual itu sebenarnya kita order dulu, nggak bisa kayak kita beli makanan di warung gitu ya. Kita datang ke warung terus kita beli gitu nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena kita harus nunggu yang jual ini dulu ya. Kalau nggak ada yang jual, kita mau beli ya nggak dapat kita sahamnya. Ngerti ya? Itu kenapa ditulisnya sell order sama buy order. Terus kalian mau jual juga ya. Kalian kalau mau jual saham, kalau misalnya nggak ada yang mau beli, yang nggak jalan, nggak kejual sahamnya kalian. Kenapa di situ ditulis buy order sama sell order. Juga kalian kalau misalnya udah buka buy order atau sell order itu, kalian udah oke gitu ya, mau beli satu lot misalnya, satu lot saham Unilever gitu ya. Kalian udah klik oke, itu belum tentu langsung dapat loh ya. Ya, lalu kita juga bisa ngisiin harga yang kita tawarkan. Ya, kita pengen harga berapa sih? Kalian bisa isi sendiri itu di online aplikasi online-nya itu. Ya, misalnya sekarang harganya di pasar itu misalnya 1.000 ya. Tapi kalian nggak pengen beli di 1.000, bisa kalian masukkan 900 harganya. Saya masukkan 900, Pak. Ya, nanti siapa tahu ada yang mau beli gitu loh. Ada yang mau jual harga 900 ya. Kalau misalnya cocok ya ada yang beli 900 harganya yang jual juga jual 900 itu cocok. Itu terjadi transaksi ya. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya nggak dapat kalian kalau mau beli 900 karena harganya di bawah harga pasar 1.000 gitu kan. Harga pasarnya 1.000 kok kalian pengen beli 900 nggak ada yang mau gitu. Apalagi harga sahamnya mau naik gitu. Kalian mau beli 900 yang nggak bakal dapet lah hari ini. Udah pasrah gitu kan. Bisa sampai nunggu, saya juga dulu sempet ya iseng-iseng gitu ya. Saya pengen masukin buy ordernya itu 900 gitu. Padahal harga sahamnya 1.000 sorry. Harga sahamnya 1.000 di pasar. Tapi saya masukkan 900. Ya sampai sore, sampai jam 3 tutup bursa juga nggak dapat saya. Oh, nggak ada yang mau jual dengan harga 900 ya saya nggak dapat sahamnya. Seperti itu ya. Terus habis itu yang gerak gambar di kanan, apa di dim, boleh digeser nggak? Nih, Ya ini nih, ini kan jualnya gitu kan. Apa jual dan belinya itu ngisi-ngisinya di sini ya. Ini semuanya kalian bisa diedit gitu. Jadi kalian bisa ubah-ubah yang kolom-kolom atau sel yang warna putih itu ya. Itu hampir semuanya bisa diganti-ganti ya. Terserah kalian sukanya. Mau volumenya berapa, harganya berapa yang kalian pengen beli gitu kan. Terus kode sahamnya apa gitu kan. Semuanya ada. Di situ terus ada juga udah dihitungin ini ya, biaya transaksi ya kalau nggak salah. Atau belum di sini. belum Pak biasanya. Kenapa? Biasanya sih belum Pak. Jadi dia Belum cuma ya, harga belum. saham aja Belum sih. masuk ya. Iya, Cuma belum harga masuk. saham. Biasanya kalau yang udah dikirim email baru biasanya ada harga teks terus Transaksi harga. per bulan atau per hari Iya, itu ya. Itu iya dikirim biasanya kayak email gitu. itu baru ada Baru ada. pajaknya berapa, potongannya berapa. Oke, oke boleh dilanjutin atau udah selesai ya ini kan? Ya, ini sudah selesai. Ya slide terakhir. Oke, Ya, ya terakhir. Jadi saya coba share ya Pak untuk yang ya boleh aplikasi share yang saya pastinya pakai. biar yang lain tahu.
biar mungkin tertarik buat beli saham. Nah, ya, ini aplikasinya. Ini aplikasi yang saya pakai ada Baik. Indo Premier. Seperti ini tampilannya. Nah, ada saham-sahamnya. Ada Ali, ADMR, Arto. Ini dari Jago kalau nggak salah ya. Ada BBNI yang tadi kita lihat ya. Nah, ini tampilan saham-sahamnya. Terus ada Mirai Asset juga yang tadi sempat Itu udah di... masuk, udah login ya? Atau belum? Oh, belum Pak. Belum. Belum login kan? Karena ini harus ada ini lagi, ada apa namanya? Masukin ini lagi. Masukin kode lagi. Ya. Iya, password. Ya, ya ini cuman apa sih? Jenis-jenis sekuritas yang saya pakai gitu kan. Ada Sinarmas Sekuritas, ada MNC juga, Bibit juga ada untuk mobilenya, Hmm. Tokbit, Peluang juga ada untuk transaksi luar negerinya. Nah, ini yang biasa saya masukin, yang biasa saya ini yang mau saya share seperti ini. Oke. Salah ngetik email ya. Iya. Biasanya ada untuk loginnya seperti itu, terus nanti ada keamanan juga sendiri, ada kode lagi seperti itu biasanya. Hmm. Nah, ini tampilannya Biasanya seperti ini. kodenya banyak. Iya, biasanya ada dua langkah keamanan biasanya. Nah, Hmm. ini tampilannya seperti ini. Ini kita belajar aja ya. Saya juga share lagi belajar gitu kan untuk saham-saham seperti ini. Nah, ini tampilannya yang seperti ini. Terus yang tadi kita coba ke, nah ini yang tadi saya mau tunjukkan. Jadi ada top losser sama top gainer. Saham-saham yang hari itu lagi bullish atau lagi bearish. Nah, ya. Ini ada top gainernya untuk ini di hari Minggu ya. Berarti hari Kamis ya. Penutupan bursa itu di hari Kamis kalau nggak salah jam 3. Nah, ini ada yang top gainer nih. Jadi saham-saham yang lagi naik ada ITMG yaitu inti apa ya? Inti ya pokoknya saham pertambangan ini. Ada United Tractor. Nah, ini juga saham pertambangan. Nah, ini yang BSI ini bank ini. Ada ICBP, Indofood, pasti pada tahu lah Indofood. Nah, ini sahamnya lagi top gainer. Nah, ini juga ada top losernya. Nah, top loser seperti ini. Ketika penutupan bursa, dia sahamnya bearish seperti itu. Lalu apalagi kira-kira untuk jual beli sahamnya, kita coba ke BRI ya. Jadi seperti ini BRI. Nah, tampilannya seperti ini untuk BRI. Bank Rakyat Indonesia penutupan di harga 4.400. Misalnya kita coba beli ya. Misalnya di harga 4.400, kita masukkan harganya di 4.400. Ini yang tadi Pak Ferry jelaskan, kita bisa menawarkan harga untuk jual dan harga beli. Misalnya kita samain aja ya, harganya 4.400. Ya kan? Berarti untuk satu lotnya 4.100. Untuk harga totalnya itu berarti 440.000, Pak. Seperti itu. Ini untuk jual beli sahamnya ya di BRI. Nah, gimana Sama, kalau misalnya kita gimana, Pak? nggak apa-apa. Jadi sama ini apa apps-nya udah dihitungin sendiri ya. Ya, udah Kalian dihitung. butuh berapa gitu uangnya. Karena itu per lot, harga per lot. Ya, Ya. ya, apalagi. Boleh Lotnya juga bisa dilanjutin. dirubah. Ya, lotnya juga bisa dirubah. Misalnya kita 5 lot di harga 4.400, ya kan? Jadinya ya totalnya 2.200.000. Seperti itu yang kita beli. Dan untuk apps sekarang ini saya rasa sih lebih apa ya, lebih mudah gitu, Pak. Kenapa saya Ya. bilang lebih mudah? Karena ada day trading seperti itu. Nah, ini kan ada reguler, cara pembeliannya ya, ada reguler sama day trading. Day trading ini apa? Pertama,
buying power kita jadi nambah, ya kan? Yang tadi nih di reguler buy power saya cuma 19.000, tapi di day trading yang harga maksudnya yang transaksi sehari itu dan harus sehari itu di close itu udah jadi naik jadi 20 kali lipat, jadinya 389.000. Seperti itu. Untuk apps sekarang seperti ini lebih mudah, memudahkan untuk para investor berinvestasi, mungkin ekspansi pasar juga ya. Jadi biar yang masyarakat yang belum tahu jadi bisa tertarik seperti itu. Ya, lebih gampang lah. Iya, lebih gampang, Pak. Kalau Seperti itu. kalau analisa sahamnya dibuka dari mana ya? Analisis saham kita bisa lihat dari sini. Ini ada teknikalnya ya. Ini teknikalnya. Grafiknya. Terus di sini ada kalau yang semua aplikasi sama ya, cuman ini yang lebih gampangnya gitu loh. Maksudnya ini kan ada tampilannya lebih enak di mata seperti itu. Jadi saya share yang ini aja gitu kan. Ini juga ada Oke. kayak misalnya BBRI ini di kita lihat apa nih perusahaannya ya, namanya Bank Negara. Nah, di sini juga ada misalnya kayak artikel ini kan detik.com, posisi satu dan posisi dipegang bank ini 10 BUMN menyumbang dividen terbesar. Nah, itu pasti ada kodenya di sini. BBRI. Oh, ini lagi naik seperti itu kan. Tadinya turun nih 4.250 jadi 4.400 seperti itu. Ini untuk Ya, beritanya. satu minggu ya. 1 bulan juga ada 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun seperti itu. Nah, terus misalnya kalau yang tadi kan ada laporan kita profit dan loss-nya ya, seperti itu ya. Biasanya dikirim via email. Tapi untuk aplikasi yang saya pakai ini, dia bisa kita lihat juga langsung di aplikasinya, nggak langsung kita harus buka email dulu atau bolak-balik antar email dan aplikasi gitu kan. Jadi repot banget kan. Ini hari ini kita untung berapa nih? Kita kan belum nggak tahu gitu kan. Masa harus lihat email dulu? Kalau aplikasi sekarang ya kita lebih nyaman gitu loh. Kita juga bisa lihat di sini aplikasi per hari kita atau per minggu kita berapa nih profitnya gitu kan. Itu banyak gitu loh. Maksudnya bisa ditampilkan juga di sini. Seperti yang saya lihat ini. Jadi saya coba lihat. Nah, ini ada release profitnya juga. Terus ada keamanan akun, kalkulator juga di sini. Nah, ini ada margin tradingnya juga bisa kita hitung. Nah, ini saya coba lihat. Saya coba kasih tahu. Nah, seperti ini. Sebentar saya tutup. Nah, kalau yang dulu, zaman dulu itu saya pakai iPod itu pasti iPod Indo Premier ini ya. Itu saya ngelihat loss sama profitnya itu pasti via email gitu kan. Jadi saya harus buka email dulu gitu kan. Tapi kalau untuk aplikasi sekarang ya enggak sih. Kita bisa lihat di sini profitnya berapa per hari ini. Ini saya kasih contoh, ini di 2 Oktober Di rekening 2023 ya kan. Seperti Ya profitnya. rekening online-nya saham ya, Ya, iBanking ya seperti itu. Ya ranking. tampilannya hampir mirip. Seperti ini. Ini ada profitnya 800, terus loss-nya 12, seperti itu. Nah, ini Hmm. di per hari, ya kan, per hari ada 1 juta, udah masuk. Ini dari saham gitu loh. Jual beli saham dari tanggal 24 sampai 30, seperti itu. Nah, ini profitnya segini. Seperti itu, teman-teman. Lebih mudah sebenarnya kalau untuk transaksi saham sekarang itu. Asal kita bisa bikin ininya aja sih. Oke, oke kalau ada yang mau nanti tanya-tanya atau pengen diajarin ya, boleh tanya ke Didin ya. Ya lebih ini aja, Ya, kita lebih share aja Pak. Saya juga sama-sama belajar gitu kan. Tapi saya ya lebih kebetulan oh, kebetulan yang presentasi hari ini ya Pak gitu yang punya pengalaman. Nggak tahu ya tiap-tiap tahun saya kalau buka buka apa mata kuliah ini yang presentasi bagian ini selalu pas yang pernah apa yang punya saham gitu ya, yang pernah trading saham gitu. Jadi ngerti macam-macam ya bagus sih ini. Jadi ada tambahan di sini ya dari kalian sendiri. Karena saya memang untuk yang praktikal saham Indonesia saya nggak bisa nampilin ya karena saya
udah nggak trade saham Indonesia gitu loh. Saya cuma trade sahamnya Taiwan sama Amerika. Jadi yang Indonesia udah lama, 10 tahun lalu sudah saya ini tinggalin gitu, saham-saham Indonesia. Oke, ya terima kasih ini kelompok keenam buat Yuk, presentasinya ya Ajeng, Didin yang presentasi tadi, Kusmini, Linawati ya. Ya terima benar. kasih udah apa presentasi sudah jelas sih. Presentasinya lumayan jelas. Mungkin gambar aja ya tadi. Gambar harusnya bisa diperbesar atau nggak tahu ya, mungkin screenshot di ini ya. Karena di modul juga gambarnya nggak jelas sih. Itu hitam putih gitu kan. Jadi sebenarnya kalian kalau screenshot dari apa bahan digital gitu kayaknya mungkin lebih bagus ya. Lalu dipasang lebih besar dikit gitu. Cuma itu aja sih. Untuk presentasinya jelas ya, jelas semua. Eh, nggak ada yang nggak ada inilah, nggak ada yang perlu ditambahkan mas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Nanti tiap minggu nggak ada yang tanya ini. Nggak ada. Ya mungkin kalau misalnya pengen buka rekening saham bisa kontak Didin ya nanti. Oke, terima kasih semua. Kita tutup ya web kita hari ini soalnya waktunya juga udah habis sudah jam 1:15 lebih ini. Oke, saya juga nggak mau ganggu mata kuliah yang berikutnya. Ya, untuk yang kelompok terakhir minggu depan presentasi ya disiapkan ya bahannya. Kirimkan ke saya on time, terus 2 minggu lagi udah bisa ini kalian nyicil kan dari 2 minggu yang lalu buat tugas ketiga ya. Nah, nanti kumpulkannya harus presentasi 2 minggu lagi loh. Saya ingatkan udah udah lumayan mepet lah istilahnya ya 2 minggu. Kalian waktunya tinggal 2 minggu. Dan submitnya dikumpulkan di web. Untuk yang tugas tiga dikumpulkannya di web itu Sabtu ya, Sabtu malam ya supaya hari Minggunya saya sudah siap semua. Apa udah megang PPT-nya kalian, PPT, Word file, Excel file, semuanya kalau kalian apa pakai semua file gitu, jenis file kalian submit aja. Kalian upload aja di si layar ya. Jadi biar saya bisa lihat juga, saya bisa cek juga. Oke, terima kasih. Hari ini kita akhirin tuh web kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Sudah boleh live ya.